Coba kita aduk dulu ya. Ini pakai susu evaporasi tadi. Yang ini tadi pakai bubuk creamer. Halo sobat-sobat semua, kembali lagi dengan saya Lutfi di channel Kopi Lunak. Video kali ini saya pengen bikin kopi susu gula aren ya. Tapi kali ini saya pengen tunjukin juga ya perbedaan dari penggunaan bubuk creamer dengan susu evaporasi. Jadi seperti ketahui ya, kalau dua bahan itu, susu evaporasi dan juga bubuk creamer itu kan menambah creamy dari rasa dari si kopi susu gula aren kita ya. Gitu, cuma memang ada perbedaan yang mungkin sobat perlu ketahui juga. Saya kebetulan juga pernah pakai juga dua-duanya untuk kebutuhan di kedai dan juga tentunya untuk diminum sendiri ya gitu. Jadi ada perbedaan dari kedua bahan tersebut, kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Yuk kita lihat. Seperti ini sob, saya punya ini susu evaporasi. Sebenarnya mereknya bebas, boleh pakai apa aja sih. Di pasaran ada beberapa merek ya. Saya pilih ini memang yang kebetulan ada di rumah nih, dan harganya juga termasuk terjangkau ya. Kalau ini creamer, boleh sih pakai merek apa aja, bebas. Di marketplace banyak yang jual untuk refillannya gitu. Dan nanti kita bandingkan ya penggunaan creamer dengan penggunaan evaporasi, seperti apa kelebihan dan kekurangannya. Nanti kan kita lihat ya. Oke, sementara saya lagi panasin air dulu nih sampai mencapai bentar lagi 90 derajat. Kita akan bikin kopi espresso menggunakan rock presso ya. Oke. Di sini saya pakai kopi robusta ya, robusta semendo. Saya pakai sebanyak sekitar 12 sampai 13 gram. Akan temping. Terus kita bersihkan ya bagian pinggirnya seperti biasa. Oke. Airnya sudah 90 derajat ya. Bahkan lebih nih, nggak apa-apa. Oke. Kita tuang airnya sampai penuh. Kita buka tuasnya. Biarkan airnya sampai turun ya. Sekitar 5 detik baru kita coba press. Kita press, jangan terlalu dipaksa. Yang penting airnya keluar dengan lancar ya. Jangan terlalu ditekan banget, tapi juga jangan terlalu lemah. Sampai turun semuanya tuasnya ya. Cukup sekali aja. Taruh dulu. Kita stok dulu ya. Kita akan lihat berapa gram atau berapa mili. Ini sekitar 55 gram ya. Oke. Kita akan melakukan sekali lagi. Coba kita timbang ya. Lebih kurang sama sih kayak tadi kan, sekitar 50 gram atau 50 mili. Ini 55 ya, sama kayak tadi berarti. Untuk kremanya sobat bisa lihat ya. Krema dari kopi robusta, dia masih terlihat jelas banget ya. Sebenarnya sih bisa dibilang kopinya udah lama sih. Sangrainya kan udah dari beberapa waktu yang lalu. Terus ini juga bentuknya kan udah fine ya untuk gilingan green size nya. Jadi sebenarnya mungkin dulu waktu saya pernah pakai
di awal-awal setelah beli itu kan langsung dipakai itu kremanya lebih tebal daripada ini gitu. Dan ngepresnya juga lebih susah ya, lebih berat gitu di Rockpresso-nya itu. Tapi ini lumayan sih, kremanya cukup terlihat bagus ya. Gitu. Tandanya kopinya bisa dibilang cukup fresh gitu. Kopinya sudah jadi ya. Saya tutup dulu. Sekarang kita akan langsung bikin untuk kopi susu gula aren. Pertama saya mau pakai dulu nih kopi creamer. Langsung aja kali ya. Kelebihannya kalau pakai si creamer sebenarnya dia itu sebenarnya lebih murah ya. Bisa dikatakan lebih murah untuk perhitungan harga pokok produksi ketika emang sobat mau jualan kopi susu gula aren gitu kan, atau punya kedai sendiri gitu kan, mau jualan kopi susu gula aren menggunakan bubuk creamer, sebenarnya HPP-nya lebih, bisa dibilang komponen HPP-nya lebih murah ya gitu, karena kan dia ada yang harganya 30.000, sebenarnya nggak mesti merek ini ya, ada yang harga 30.000 atau mungkin lebih ya, tergantung levelnya gitu. Itu udah dapat 1 kilo, 30.000 sekilo, jadi hitungannya kan bisa dibagi aja tuh, 30.000 dibagi 1.000 ya, berapa tuh. Jadi lebih murah ya perhitungannya untuk jualan gitu. Terus kelebihan lainnya adalah, selain murah harganya, dia juga mudah ya untuk penyajian ataupun daya tahannya. Maksudnya daya tahannya tuh lebih lama dia, karena dia bisa ditaruh aja di suhu ruangan gitu kan, di toples atau di kemasan kaca seperti ini, dibiarkan aja di suhu ruangan, itu bisa awet sih sampai berapa lama ya, tergantung dari ininya ya, expirednya gitu. Tapi kalau untuk kekurangannya sebenarnya kalau mengkomparasikan gitu kan, kita sedang bicara perbandingan creamer dengan susu evaporasi, si bubuk creamer itu tadi ya, kelebihannya lebih di harganya yang lebih terjangkau, dan juga daya tahan si bubuknya lebih tahan lama gitu. Beda dengan si evaporasi, dia itu sebenarnya dari segi rasa ya, kalau bicara rasa dia nomor 1 deh. Kalau udah bicara tingkat creamy, terus lebih enak dan lebih berasa di mulut tuh, kopi susu gula aren dengan menggunakan evaporasi itu lebih oke banget deh rasanya gitu. Pokoknya udah lebih unggul daripada menggunakan creamer kalau menurut saya ya. Jadi menggunakan evaporasi dia juara soal rasa, tapi mungkin minusnya adalah, atau kekurangannya, dia lebih mahal ya, karena satu kemasan ini kan sekitar berapa sih? Saya lihat dulu ya, ini sekitar 380 gram ya. Harganya bisa macam-macam sih, ada kisaran 12.000 atau mungkin 13.000 ya, tergantung merek juga sih emang. Tapi dengan menggunakan evaporasi, emang rasa si kopi susu gula aren akan lebih enak, tapi akan lebih, cost yang kita keluarkan lebih mahal. Dan daya tahan penyimpanan ini perlu diperhatikan juga ya, yang harus taruh di kulkas, menggunakan chiller ya, atau lemari pendingin gitu. Itu paling bisa bertahan sampai 1 atau 2 minggu sih. Sebaiknya sih kurang dari 2 minggu udah harus habis gitu ya. Kalau lebih dari 2 minggu bisa jadi dia akan mengental, terus jadi asam itu rasanya, jadi udah nggak bisa dipakai ya, atau udah nggak layak gitu untuk dikonsumsi gitu. Jadi lebih cepat asam kalau udah lewat dari 2 minggu. Apalagi kalau di suhu ruangan, sering terpapar dengan udara, atau mungkin nutup yang nggak rapat atau apa, ya paling sekitar 1-2 hari aja mungkin udah mulai asam atau mungkin kental ya gitu. Jadi cara penyimpanan juga harus lebih diperhatikan. Untuk susu evaporasi, dia harus taruh di kulkas dan hanya bertahan kurang dari 2 minggu sebaiknya gitu. Saya tadi pakai untuk si bubuk creamernya sekitar 12 gram ya. 12 gram. Sebenarnya 10 gram udah cukup sih. Tadi agak kelebihannya jadi 12 gram gitu. Langsung aja diaduk. Ya, kali ini saya pakai gula aren bubuk. Saya pakai aja sebanyak 10 gram. Bebas sob, mau pakai yang cair, mau pakai yang bubuk. Itu juga ada kelebihan kekurangannya juga sih. Setahu saya kalau
bubuk malah lebih lama ya untuk ketahanannya gitu. Pakai lagi aja air, tambahin lagi sedikit ya. Tadi kita udah pakai ya untuk bubuk creamernya sekitar 12 gram, terus si gula aren bubuknya sekitar 10 gram. Sini saya pakai susunya 100 ya, susu HT, mereknya bebas, boleh apa aja. Kopinya sebanyak 30 gram aja, baru kita bikin tadi ya, sekitar 30 gram. Oke. Harum banget sob. Terus kasih aja es batunya sebanyak 80 sampai dengan 90. Oke. Ini udah jadi ya untuk kopi susu gula aren menggunakan bubuk creamer, versi bubuk creamer ya. Kita taruh dulu aja. Sekarang kita akan bikin kopi susu gula aren menggunakan susu evaporasi. Oh ya, satu lagi sob, kalau pakai susu evaporasi, cara ngebukanya juga jangan semuanya dibuka ya, karena pengalaman saya nih, waktu dibuka semuanya terus dipindahin tuh ke wadah atau botol gitu kan. Nah, si botolnya sendiri jangan sampai ada celah lubang atau mungkin nggak rapet ya tutupnya, karena itu akan mempengaruhi ketahanan dari si susu evaporasinya gitu. Jadi lebih cepat kental atau lebih cepat asam gitu kan. Itu udah kurang bagus kualitasnya untuk disajikan untuk minuman kita gitu. Memang tutupnya harus rapet. Jadi sebaiknya kalau cara saya adalah saya lubangin kecil aja. Saya pakai ini sih alat untuk kita tekan aja sekali. Udah cukup. Kita simpan. Terus bagian yang tadi kena udah terlubangi ya, itu bisa langsung kita pakai aja kalau mau kita langsung bikin kopi susu gula aren gitu. Jadi nggak perlu gede-gede lubangnya, cukup kecil aja, yang penting dia bisa keluar si susu evaporasinya gitu. Dan penyimpanannya kalau kayak begini, ini lebih sejauh yang sepengetahuan saya lebih bisa tahan lama sih, dan tetap taruh di kulkas ya. Nah, sekarang kita pakai susu evaporasinya ya. Seperti ini sob caranya. Saya mau pakai sebanyak 25 gram. Sebenarnya bebas sih sob. 25 gram tuh takaran yang menurut saya udah cukup gitu. Lebih creamy. Maksudnya kalau mau lebih creamy bisa ditambahin aja jadi 30. Tapi 25 udah cukup sih menurut saya. Oke, tadi kita udah pakai ya untuk gula aren bubuknya, terus susu UHT, terus tadi barusan susu evaporasi. Sekarang tinggal kopinya. Ini dia. Tadi ini yang baru saja saya bikin menggunakan susu evaporasi. Yang satu lagi menggunakan bubuk creamer. Seperti ini sob. Bisa dilihat nggak ya perbedaannya? Ya. Seperti ini yang menggunakan evaporasi, ini menggunakan bubuk creamer ya. Sekilas nggak terlalu berbeda jauh ya, nggak ada perbedaan yang begitu mencolok gitu. Oke, coba kita aduk dulu ya. Ini pakai susu lagi. Yang ini pakai bubuk creamer. Saya mau coba dulu nih yang bubuk creamer nih. Oke, coba dulu ya. Kopinya berasa banget, khas robusta ya. Ini karena baru di press dengan ropresso gitu, jadi lebih berasa keluar gitu ya, kayak cita rasanya tuh jadi lebih nonjol gitu. Ini tadi kita pakai bubuk creamer ya. Kalau untuk manis saya kira udah cukup,
Tadi gula aren bubuknya sebanyak sekitar 10 gram. Terus susu UHT-nya 100 gram. Ini juga udah cukup sih, jadi nggak terlalu watery banget dengan es batunya ya. Kalau dari sisi creamy, berasa sih cukup gitu, cukup creamy itu. Tapi yang paling berasa itu dari rasa kopinya sih, kopi dan gula arennya ya, itu lebih dominan di lidah saya. Kalau untuk creamy-nya sih saya kira cukup ya. Ini versi dengan menggunakan bubuk creamer ya. Enak. Sekarang saya coba ya untuk nasi penuh nih. Menggunakan susu evaporasi. Coba saya minum air putih dulu ya. Oke, coba ya. Ini menggunakan susu evaporasi. Ini langsung berasa banget milky-nya atau creamy-nya ya. Itu kopinya sama susunya udah ngeblend banget dan manisnya juga udah pas sih. Kalau menurut saya ini lebih ngangkat sih milky atau creamy-nya ya. Karena tadi yang saya bilang menggunakan susu evaporasi itu akan meningkatkan rasa sih. Jadi rasa creamy-nya tuh lebih enak gitu. Lebih milky dan lebih berasa banget, kayak lebih susunya tuh ngangkat gitu. Oke. Demikian saja perbandingan dari susu evaporasi dan juga bubuk creamer ya. Sebenarnya balik lagi ke sobat-sobat sekalian, selera ya, dan pertimbangan-pertimbangan silakan dipilih aja mau milih yang pakai bubuk creamer atau mungkin susu evaporasi. Tapi yang tadi saya bilang ya, perbedaannya udah kita ketahui bersama ya. Dan mungkin ini juga berdasarkan pengalaman saya juga menggunakan bubuk creamer dan juga susu evaporasi gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan kedai kita rame dan pembelian menu kopi susunya cukup tinggi gitu, better menggunakan susu evaporasi gitu. Jadi pada saat penyajian juga lebih cepat karena dia kan tinggal tuang aja ya, tinggal dikeluarin aja karena bentuknya cair gitu. Lebih cepat penyajian dan lebih nikmat juga langsung dikonsumsi gitu kan. Kalau pakai bubuk creamer mungkin kalau memang kedai kita nggak terlalu banyak yang beli gitu kan, atau mungkin hanya rame di waktu-waktu tertentu aja gitu, kayak mungkin Sabtu Minggu atau mungkin ketika pas tanggal muda habis gajian gitu baru kedai kita rame gitu. Jadi kadang nggak nentu juga penjualannya, daripada bahannya cepat kebuang ya, menggunakan evaporasi kan nggak bisa tahan lama banget ya. Jadi dia saran saya mungkin lebih cocok kalau kita pakai bubuk creamer ya, karena daya tahan si bahannya lebih lama gitu ketimbang menggunakan susu evaporasi gitu. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sobat-sobat semua. Ikuti terus channel Kopi Lunak, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya sobat bisa mendapatkan pemberitahuan kalau ada video terbaru dari channel ini. Sekian saja dan sampai jumpa di video berikutnya.